Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tips penting di mana dunia saat ini lagi boom banget. B-roll yang dibuat ala-ala Daniel Sniffer yang keren banget ya kan, permainan handheld kamera, permainan seamless trik-trik kameranya. Dan gua akan kasih kalian basicnya. Kenapa harus basic? Karena kemarin gue buat B-roll challenge dan ternyata dari sana gue banyak melihat teman-teman masih banyak banget yang salah caranya. Mulai dari permainan trik seamless, terus cara mungkin tenang dengan kameranya, terus pola bentuk B-rollnya itu masih banyak banget yang salah. Nah, di sini gue bakalan kasih tips 5 basic penting. Kalau 5 basic ini kalian kuasain, gue yakin kalian bisa buat B-roll yang keren. Udah gak sabar? Kita langsung aja ke tipsnya. Oke, tips yang pertama untuk buat B-roll ini, basicnya adalah lighting. Yap, ini adalah hal yang paling sangat penting yang kadang-kadang suka teman-teman lupakan. Ingat, tanpa dengan pencahayaan yang baik, gak akan menghasilkan sebuah visual yang wow, percayalah. Seperti saat ini gue beri contoh, gue menggunakan softbox dan godok SL60W. Dan gue akan tunjukin sama kalian bagaimana hasilnya apabila cuman mengandalkan cahaya softbox biasa begitu aja, lighting biasa. Hasilnya akan bagus, tapi flat, datar, biasa aja. Seperti itu. Nah, kalian butuh membangun suasana yang menarik dengan menggunakan ini. Gua menggunakan LED murah, ini cuma 250 ribuan. Lalu filter warna merah, atau kadang juga ada filter warna biru. Dan gua juga tambahkan dengan lampu neon seharga Rp24.000. Gua akan beri contoh. Pertama gue akan hidupkan lampu ini, dan lalu lampu filter warna merah yang kita langsung arahkan ke objek, dan kita akan lihat hasilnya. Yang tadi flat warnanya, begitu diberi sentuhan filter ini, maka kalian bisa lihat warnanya lebih hidup, ada sentuhan warna merah dan sedikit bocoran warna biru sob. Nah, seperti itu. Penggunaan lighting yang baik tentu akan membangun suasana visual yang lebih baik. Nah, jangan mengandalkan cuma lampu biasa. Gue beri contoh lagi. Misalnya ini, gue hidupin lampu rumah gue, lalu godoknya gue matikan, misalnya. Terus misalnya ya tanpa filter gitu ya. Hanya mengandalkan cahaya rumah dan pengaturan dari kamera doang yang ISO-nya diperbesar gitu kan, aperturnya diperendah. Hasilnya akan jadi cuman flat seperti ini aja. Biasa aja, nggak menarik sob. Ya, dari sini semoga kalian jadi paham bahwa lighting, pengaturan lighting yang baik akan membangun sebuah emosi gambar yang lebih hidup. Dan kalau misalnya kalian bilang, oh Putra, misalnya kayak godok sebegini mahal gitu. Terus gimana solusinya? Ya masih banyak kok lighting murah. Dulu gue sebelum beli ini gue pakai lighting murah yang pakai lampu neon aja, yang harganya di bawah 1 jutaan. Satu set kalau nggak salah cuma 750 ribu, dapat 2 gitu kan. Itu udah murah untuk sebuah lighting. Kalian bisa pakai itu dulu. Yang penting hasil gambarnya harus bagus, jernih gitu, gambarnya jernih, jangan gelap, jangan noise gitu. Nah, lighting sangat penting. Itu poin pertama. Untuk poin yang nomor 2, basicnya harus kalian pelajari, sangat penting adalah cara handheld yang smooth, yang nggak bergetar, yang halus sob. Nah, misal nih, gue beri contoh. Kalau kalian mau ngambil, kita hidupkan dulu. Oke. Gue sangat menyarankan cara pegangnya, kalau misalnya satu tangan gitu ya, kalau mau ngambil begini kayak waktu gua nge-shoot kemarin gitu, itu yang gua buka di video awal. Nah, ini kan harus satu tangan, jangan pegangnya satu begini. Jadi jangan pegang seperti ini atau pegang seperti ini, jangan, karena bebannya akan jadi berat sebelah.
biasanya akan getar. Carilah posisi pemegangan tangan yang bisa membuat tangan kalian pokoknya pegang kameranya bisa stabil. Apalagi seperti kamera gua ini A5100 yang tidak punya IBIS dan Sigma yang tidak punya OSS, yang pasti akan kalau kalian bergeraknya kasar akan getar, shaking parah, dan itu tidak akan bisa di warp stabilizer waktu editing sob. Jadi poin yang kedua, cara pemegang kamera. Misalnya kalau mau ngepegang seperti ini, moving, dua tangan pegang di sini satu, biasanya satu lagi di sini gua. Jadi dan pegangnya jangan kaku. Kalau kaku justru getar. Ini megangnya smooth aja, santai, relax. Megangnya relax. Mau bergerak dan bergeraknya, nah ini dia. Bergeraknya ini badan biasanya. Jangan langkah. Misal gue beri contoh. Jangan langkah seperti ini. Kalau langkah seperti ini, gambar akan getar. Kalau kalian ngambilnya, biasanya maju mundurnya itu badannya aja yang ikut gerak, itu akan smooth. Gitu. Jadi ngambilnya, nah gitu sob. Jadi sebenarnya kaki gue nggak bergerak, tapi badan gue doang yang kayak ngeper gitu. Oke, jadi misalnya gini ya, gue beri contoh. Gue ngambil, nah tangan menjaga stabil. Yang bergeser usahakan cuman kayak badan ngeper gitu deh. Apa ya bahasanya ya? Jadi jangan melangkah, tapi beberapa ada yang harus melangkah. Kalau melangkah pun usahakan smooth banget gitu. Langkahnya tuh berlahan, kayak jalan ninja, plus dipaduin dengan pergerakan moving badannya seperti ini. Oke? Dan ini berlaku tidak hanya untuk di kamera-kamera profesional ya. Di smartphone pun sama sob. Misal di smartphone kita ambil mau moving gitu ya kan. Pemegangan kalau gue biasanya gini. Terus udah diatur record dan nah usahakan sesmooth mungkin. Jangan gini-gini, jangan begini getar-getar, jangan, tapi harus bisa smooth. Usahakan sesmooth yang kalian bisa. Sama aja, mau smartphone, mau mirrorless, mau action cam, triknya sama. Poin nomor 2 yang paling penting adalah usahakan memegang kamera itu smooth banget tanpa terjadi shaking. Kalau ada shaking halus nggak apa-apa, biasanya di warp stabilizer bisa kalian edit. Tapi kalau parah nanti nggak akan bisa, hancur, jello parah dia, nggak akan bisa kalian edit. Oke, itu poin nomor 2. Oke, tips yang ketiga, kalian harus menggunakan kamera yang FPS-nya cukup tinggi. Minimal menurut gua adalah 60 fps, 120 atau 240 jelas lebih baik. Kenapa harus tinggi-tinggi om? Karena dengan tipe-tipe B-roll seperti ini, kalian butuh slow motion. Jadi kalian akan mainkan speed rampingnya, naik turun, yang mana pasti nanti akan ada momen slow motion. Nah, pada slow motion, di bawah 60 fps itu biasanya akan patah-patah, di mana kalian akan hanya bisa menurunkan persenannya itu nggak bisa terlalu rendah. Kalau 60 fps itu masih bisa di 30 sampai 35% turunkannya di Premiere Pro misalnya. Dan itu cukup smooth slow motionnya. Toh menurut gua di smartphone zaman sekarang di harga yang cuma 3 jutaan sudah memiliki 60 fps, 120 fps, action cam apalagi, dan mirrorless seperti A5100 aja yang harganya gue beli cuma 3.200.000 ini, itu hanya sudah 60 fps sob di full HD. Jadi tidak jadi alasan buat kalian bisa buat B-roll seperti ini dengan fps yang cukup tinggi. Oke? Sebelum kita masuk ke tips yang keempat, tunggu dulu, gue mau iklan dulu. Jangan lupa buat kalian yang belum punya kaos Video Maker Indonesia, kalian bisa beli di Bukalapak, linknya ada di deskripsi. Baju ini keren sob, dibuat oleh In23 Clothing yang basicnya adalah supplier besar distro di Indonesia yang kualitasnya nggak usah kalian tanyakan, karena untuk sebuah distro pasti kaos produk-produk mereka sudah ada standar kualitasnya. Dan setahu gua ini Combat 30S yang grade A, jadi terjamin nyaman, lembut, dan enak dipakai sob. Oke? Iklan dulu. Dan kita masuk langsung yang keempat. Tipsnya yang harus kalian lakukan adalah pergerakan moving seamless yang benar. Inilah yang paling sering dilakukan, yang sering dilakukan oleh teman-teman. Gue akan beri contoh yang salah itu seperti apa. Misal, gue pengen ambil objek
GoPro Max ini, lalu langsung pindah ke VU Get 6 Max ini. Nah, kesalahan teman-teman biasanya seperti ini kalau ngambil. Buru-buru banget buat seamless. Pergerakannya terlalu buru-buru. Misalnya seperti ini, ngambil seperti ini gitu kan. Nah, kebanyakan teman-teman seperti ini. Gitu. Jadi kayak zoom, 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 zoom. Udah kayak robot gerakannya, cum, gitu kan, cum. Udah kayak robot, kasar, cepat, salah. Apa yang kalian lihat misalnya kayak dilakukan sama Daniel Kniver, Peter McKinnon gitu kan, itu hasil editingnya sob. Aslinya mereka tuh ngambilnya begini kok. Ini ya, yang benar tuh begini, smooth. Kasih contoh, scan detik di objek, lalu pindah ke sana dengan baik, gerakin berlahan, lalu perpindahan seamlessnya, udah begitu. Jadi ngambilnya misalnya gini, kayak gua ngambil objek kemarin, seperti video di depan, itu gua ngambil begini. Gua ngambil begini, setelah gua ambil detail, gitu. Jadi jangan ambil kayak robot, langsung. Itu salah. Apalagi yang paling banyak kesalahan yang kalian lakukan adalah objeknya belum jelas. Misalnya ini GoPro, objeknya misal kepotong nih, kepotong misalnya detailnya, birunya bikin ganggu sih deh. Gue pindah dulu ke sebelah sini. Misalnya gue ngambil ini, baru misalnya objeknya tuh kepotong. Gue pernah lihat yang B-roll teman-teman, yang B-roll challenge yang gue buat, ada yang buat Indomie atau apalagi yang buat kopi. Itu objek yang mau disampaikan belum jelas, udah dipindahkan objeknya. Kalau yang benar, GoPro-nya jelas, misalnya 1, 2, 3 pindah. Kalau gue hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 pindah. Nanti kalau kalian mau percepat, lakukanlah pada saat editing. Yang penting objek utamanya jelas, baru pindahkan lagi ke objek kedua dan jelas. Dan perpindahan seamlessnya smooth. Jangan serem gua ngeliatnya. Apa yang pengen kalian sampaikan akhirnya? Pesan utama terhadap objeknya akhirnya nggak jelas, nggak tahu apa yang mau kalian sampaikan gitu. Jadi buat B-roll harus tetap jelas objeknya. Ini ingat, mau smartphone, mau GoPro, mau mirrorless, tetap lakukan dengan smooth pergerakan handheld untuk seamlessnya. Ini poin paling penting. Kalau kalian bisa, gue jamin kalian akan bagus buat B-rollnya. Dan tips yang kelima itu adalah bagaimana kalian menggunakan lensa yang tepat. Dan khususnya buat kalian yang menggunakan mirrorless atau DSLR, itu penting sob. Jangan salah menggunakan lensa. Misal, kalian gunakan lensa kit yang aperturnya 3,5. Misal kalau buat mirrorless gitu ya kan. Itu dalam kondisi low light, udah pasti akan noise. Karena bukaannya nggak bisa besar, aperturnya tidak bisa membantu bukaan besar. Yang akibatnya, kalian buka ISO-nya akan besar banget, akan noise. Dan gambarnya nggak akan enak dilihat sob. Yang kedua, enak dengan misalnya dengan lensa-lensa yang aperturnya bisa, misal kalau buat mirrorless itu bisa 1,8 ke bawah, itu nanti ada nuansa-nuansa bokeh yang pasti akan memberi nuansa hit lebih lebih epic gitu kali ya bahasanya ya kan, lebih enak buat dilihat, ada bokeh-bokehannya. Dan juga bukaan yang besar tadi membuat noise jelas akan lebih kecil karena ISO-nya bisa kalian atur sangat rendah. Ini saat ini gue pakai kayak tadi itu ISO cuma di 400 600 dengan bukaan aperturnya 1,7 biasanya. Oke, nih gue pakai lensa ini, kamera 5100, lalu ini Sigma 16 mili yang f1,4, dan gue juga biasa untuk detail menggunakan Sigma 30 mili yang f-nya juga 1,4 gitu loh. Dah, apertur yang sangat rendah tadi dengan bukaan yang sangat besar sangat membantu gua semakin tajam gambarnya tanpa noise, detailnya dapat, pencahayaannya bisa lebih baik dengan lensa pemilihan yang tepat. Oke, jadi itu aja 5 tipsnya tadi yang penting, dan ini adalah basic ya. Kalau basic 5 hal ini aja kalian kuasain dengan baik, gua jamin nanti pada saat nanti step berikutnya gua buat tentang teknik-teknik, trik-trik pengambilannya itu akan sangat gampang. Karena 5 ini dulu kalian kuasai dengan baik, berikutnya gue jamin kalian akan buat B-roll yang keren sob. Gue jamin itu.
Oke, itu dia tadi tips dan triknya dan semoga ini bermanfaat. Gua harap setelah ini kalian bisa buat B-roll yang keren. Yang pasti kalian harus kembangkan lagi karena sebenarnya ini ada 5 tips basic utama untuk buat B-roll ala Daniel Kniver. Dan gua tunggu juga karya-karya kalian di Instagram. Jangan lupa ikut B-roll challenge yang gua buat dengan hashtag Putra Usaha B-roll challenge, yang kalian share B-rollnya di Instagram kalian lalu kalian hashtag seperti tadi. Oke? Gua tunggu karya kalian. Jadi segitu aja tutorial dari gua hari ini dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review dan tutorial gua lainnya.